Gubernur Jambi tutup pembangunan stokpil batubara. Polisi tetapkan ratusan tersangka narkoba. AHY pimpin rapat penanganan Pulau Enggano. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghentikan sementara pembangunan stokpil batubara oleh PT Sinar Anugrah Sukses. Keputusan ini diambil usai warga memprotes berkali-kali. Warga menilai kehadiran perusahaan telah merugikan dan melanggar hak hidup mereka. Gubernur Jambi Al-Haris menghentikan sementara pembangunan stokpil batubara oleh PT Sinar Anugrah Sukses. Keputusan ini diambil usai warga memprotes berkali-kali. Warga menilai kehadiran perusahaan telah merugikan dan melanggar hak hidup mereka. Rapat antara warga bersama Gubernur Jambi, Wali Kota Jambi, dan Wakil Bupati Muaro Jambi berjalan alot. Warga yang tergabung dalam Barisan Perjuangan Rakyat atau BPR berkali-kali berteriak dan interupsi saat pejabat dan perwakilan PT Sinar Anugrah Sukses atau PT SAS berbicara. Rapat ini merupakan tindak lanjut tuntutan dalam aksi warga yang sempat memblokade jalan nasional. Warga menuntut agar pemerintah menutup PT SAS yang akan membangun stokpil batubara di kawasan pemukiman. Ketua Barisan Perjuangan Rakyat Rahmat menilai dampak aktivitas PT SAS sudah melanggar hak asasi manusia. Kami masyarakat Kelurahan Aurutali, Desa Mendalu Darat, Desa Mendalu Laut, dan Kelurahan Kendeng Rendah dengan tegas menyampaikan maklumat rakyat, memastikan perlindungan terhadap hak-hak kami sebagai warga negara atas lingkungan hidup yang sehat, sumber penghidupan, dan masa depan yang aman bagi anak cucu kami. Kami tegaskan, yang negara adalah bentuk pelanggaran HAM. Kami menuntut keadilan, dan kami tidak akan berhenti bersuara sampai ruang hidup kami dijaga. Hidup rakyat! Usai mendengar tuntutan warga dan pemaparan pihak perusahaan, Gubernur Jambi memutuskan agar PT SAS untuk berhenti beroperasi sementara. Ya, kita sudah mencoba untuk rapat dengan masyarakat hari ini, dialog yang kita terima semua, ditampung semua, dan juga dari perusahaan juga sudah menyampaikan juga tanggapannya. Namun demikian, kita tidak bisa memutuskan bahwa ini sementara dilanjutkan. Kenapa? Karena tentu kita juga melihat sisi bahwa masyarakat juga butuh ruang untuk mereka. Ya kan begini, karena ada dua objek tadi, ada masyarakat, ada perusahaan. Kalau nanti sudah ada kesepakatan, ya monggo lanjut. Kalau tidak, ya mati belum bisa dilanjutkan. Warga masih tak puas dengan keputusan tersebut. Warga meminta pemerintah menutup permanen aktivitas perusahaan. Warga menilai perusahaan tidak menguntungkan warga lokal, tetapi hanya menguntungkan pengusaha dan elit. Tidak puas karena apa yang disampaikan Pak Wali Kota sekaligus Pak Gubernur, pernyataannya masih berekor menurut kami, masih bias. Tuntutan kami sudah jelas bahwasanya ini PT SAS harus tutup karena banyak aspek yang dilanggar, termasuk pencatutan stempel dan nama ketua RT. Ini pasti sudah jelas pelanggaran hukum, sekaligus pengangkangan RT RW, apapun perizinan dari pusat, dari manapun, muaranya tetap di RT RW. Sementara itu pihak perusahaan menghormati keputusan Gubernur Jambi. Pihaknya akan menghentikan aktivitas sementara waktu. Kira cukup baik dan cukup bijaksana, tapi nanti kita akan lihat secara artinya PT SAS akan menghentikan aktivitasnya. Ya, untuk sementara kita akan menghentikan aktivitasnya. Kita akan sesuai dengan arahan Pak Gubernur, kita akan ikuti dan akan hargai itu. Terima kasih. Aksi protes ini telah berulang kali disuarakan masyarakat. Mereka mengaku baru kali ini ada pertemuan dengan pemerintah setelah sebelumnya aksi blokade jalan nasional.
Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Pemerintah Kota Jambi menyiapkan anggaran senilai 1 miliar rupiah untuk perbaikan gedung sekolah SMP Negeri 20 Kota Jambi yang hangus terbakar. Proses perbaikan gedung akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah Kota Jambi menyiapkan anggaran senilai 1 miliar rupiah untuk perbaikan gedung sekolah SMP Negeri 20 Kota Jambi yang hangus terbakar. Proses perbaikan gedung akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Dinas PUPR Kota Jambi telah melakukan perhitungan biaya perbaikan gedung SMP Negeri 20 Kota Jambi yang terbakar pada Rabu 10 September 2025 lalu. Berdasarkan pendataan dan perhitungan, total biaya yang dibutuhkan mencapai 1 miliar rupiah. Kepala PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra menyebutkan, setelah perhitungan selesai, pihaknya akan mengajukan proposal ke Wali Kota Jambi untuk menentukan apakah perbaikan akan dilakukan pada tahun ini ataukah tahun depan. Rencananya, perbaikan akan fokus pada 6 ruangan, antara lain 3 ruangan kelas, ruang koperasi siswa, ruang pramuka, dan ruang kesenian. Kemarin kami dari tim PU sudah turun ke lokasi, lokasinya di SMP 20. Kami sudah memperkirakan untuk estimasi perbaikan itu ada 3 kelas kalau tidak salah, itu sekitar 1 miliar. Nanti dari hasil investigasi di lapangan akan kami naikkan nota dinas ke Pak Wali. Tergantung arahan beliau nanti apakah kita anggarkan di 2026 atau seperti apa nanti. Pasca peristiwa ini, para siswa sementara dipindahkan ke laboratorium untuk proses belajar dan mengajar. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Pemerintah pusat menyiapkan lahan tambahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Bengkulu. Ada 2 lahan yang disiapkan dengan masing-masing berukuran 7 hektar di 2 daerah di Provinsi Bengkulu. Pemerintah pusat menyiapkan lahan tambahan untuk pembangunan sekolah rakyat di Bengkulu. Ada 2 lahan yang disiapkan dengan masing-masing berukuran 7 hektar di 2 daerah di Provinsi Bengkulu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi sekolah rakyat yang berada di sentra Dharmaguna, Kota Bengkulu pada Selasa sore. Kedatangan AHY di sekolah rakyat ini langsung mendapat sambutan dari para siswa, hingga mereka mendapat apresiasi langsung dari AHY karena semangatnya. Dalam kunjungannya, AHY mengecek infrastruktur hingga tenaga pendidik yang berada di sekolah rakyat ini. Saat ini baru ada 2 sekolah rakyat yang berada di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Namun pemerintah pusat akan memberikan lahan tambahan untuk menambah sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu. Ada 2 lahan yang disiapkan dengan luas masing-masing 7 hektar. Tidak hanya infrastruktur, tenaga pendidik juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam mengelola sekolah rakyat ini. Lahan kosong akan dibangun dari awal, kurang lebih jaraknya sekitar berapa kilo dari sini? 2 kilo saja. Ya. Mudah-mudahan nanti Pak Wagub bisa dikawal bersama-sama. Ini kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dan lintas KL juga. Kemudian secara bertahap selain menyiapkan infrastruktur, fasilitas pendukung, tapi juga SDM-nya. Karena kekuatan sekolah tentu di guru-gurunya juga. SDM yang juga disiapkan. Pembangunan ini nantinya juga akan dilakukan di tahun depan secara bertahap hingga setiap wilayah di Bengkulu memiliki sekolah rakyat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Polda Jambi diwarnai insiden pelarangan wawancara oleh pihak kepolisian. Sejumlah wartawan yang telah menunggu sejak pagi tidak diberi ruang untuk bertanya. Bahkan salah satu wartawan didorong agar menjauhi oleh Humas Polda Jambi. Kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Polda Jambi diwarnai insiden pelarangan wawancara oleh pihak kepolisian. Sejumlah wartawan yang telah menunggu sejak pagi tidak diberi ruang untuk bertanya. Bahkan salah satu wartawan didorong agar menjauh. Insiden pelarangan terjadi di Mapolda Jambi saat rombongan Komisi 3 DPR RI selesai menggelar rapat bersama Kapolda sekitar pukul 4 sore. Beberapa jurnalis hendak melakukan wawancara doorstop saat anggota DPR RI dan Kapolda keluar dari ruangan rapat. Wartawan yang bertanya wacana reformasi Polri ke DPR dihalangi oleh anggota Humas Polda Jambi. Bahkan wartawan Kompas.com sempat didorong saat berupaya mendapat pernyataan anggota DPR. Penghalangan juga terulang saat rombongan berikutnya keluar.
Polisi menutup akses dan tak memberi celah wawancara hingga seluruh anggota DPR RI masuk ke lobi gedung. Puncak insiden terjadi saat Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar keluar bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati. Wartawan yang menyalakan kamera dan berusaha mengajukan pertanyaan kembali dihalau petugas humas dan anggota Provos. Aliansi Jurnalis Independen Jambi mengecam sikap polisi. Pihaknya menyayangkan hal itu terjadi di depan Wakil Ketua Komisi 3 dan Kapolda Jambi tanpa ada teguran sama sekali. Dalam Undang-Undang Pers, salah satu kerja-kerja jurnalistik itu adalah doorstop, artinya wawancara cegat, yang itu memang memiliki agenda khusus. Jadi kawan-kawan jurnalis memiliki agenda khusus untuk menanyakan atau mengkonfirmasi terkait misalkan kebijakan yang menjadi agenda khususnya Aryo waktu itu mau liputan adalah reformasi Polri, kemudian bagaimana pembahasan undang-undang perampasan aset. Nah, ini kan sangat penting bagi publik gitu ya, bahwa hari ini dalam penanganan masalah apapun, masalah demonstrasi segala macam, polisi selalu mengedepankan kadang arogansi. Nah, ini perlu direvisi, perlu dilakukan reformasi, perlu dievaluasi. Nah, sehingga transparansi dari penanganan setiap masalah di pihak kepolisian harus benar-benar transparan saat ini. Aliansi Jurnalis Independen Jambi meminta insiden ini tidak bisa terulang kembali. Pejabat diminta menghormati kerja-kerja jurnalistik sebagaimana amanat undang-undang. Saat jurnalis Kompas TV meminta keterangan kepada Kasubdit Penmas Polda Jambi, Kompol Amin Nasution, dan Paur Penombit Humas Polda Jambi, Ibda Maulana, tidak berkenan memberikan penjelasan setelah mendapat petunjuk dari Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi.